Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Tomo. Kali ini kita akan membahas usaha ekonomi masyarakat. Ini adalah pelajaran kelas 5 ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usaha ekonomi adalah suatu usaha untuk mendapatkan penghasilan, namanya usaha ekonomi. Usaha untuk memenuhi kebutuhan. Nah, usaha ekonomi terbagi menjadi 8 ini, yaitu agraris. Agraris itu pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, dan jasa. Nah, kira-kira bapakmu, orang tua kalian, atau ibumu bekerja di mana ya? Ini, atau ini. Nah, pasti ada di antara ini, orang tua kalian ya. Kita lanjutkan ya. Usaha pertanian adalah menanam, ya, pertanian itu menanam tanaman usia pendek, itu namanya pertanian. Misalnya padi, jagung, sayuran, usia pendek. Nah, ada juga usaha perkebunan. Kalau perkebunan itu yang ditanam, tanamannya usianya panjang. Misalnya jati. Pohon jati itu, wah, sampai 10 tahun lebih, eh, umurnya itu sampai panjang ya. 1 tahun belum bisa dipanen. 1 tahun masih kecil pohon jati. Tapi kalau udah gede, harganya mahal banget. Satu pohon jati kalau udah gede harganya lebih mahal daripada satu mobil. Apalagi kalau mobilnya jelek ya. Kopi ini umurnya 2 tahun mungkin baru berbuah. Itu bukan pertanian tapi perkebunan. Karet ini usianya juga lama pohonnya ya. Kemudian kalau menjadi petani, usahanya pertanian itu perlu meningkatkan hasil pertanian. Nah, ada yang meningkatkan hasil pertanian tapi tanahnya nggak nambah. Tanahnya tetap, tapi hasil panennya tambah. Itu namanya intensifikasi. Tadinya tanah 1 hektar, hasilnya 10 ton misalnya, melakukan intensifikasi, lalu jadi 1 hektar bisa hasilnya 20 ton padi. Nah, ada cara meningkatkan pertanian dengan cara menambah lahan. Nah, ini kalau di Jawa udah nggak bisa nambah lahan. Bisanya intensifikasi. Kalau di luar Jawa bisa. Karena pengen padinya banyak, dia bikin sawah lagi, namanya ekstensifikasi. Kalau tidak bikin sawah lagi, tapi padinya meningkat, namanya intensifikasi. Nah, bagaimana intensifikasi? Itu kan sawahnya nggak nambah, tapi padinya tambah banyak. Atau kebunnya nggak nambah luas, tapi hasilnya tambah banyak. Dengan cara apa biar hasilnya tambah banyak? Intensifikasi kan nggak nambah luas tanah ya, tapi hasilnya nambah. Itu dengan cara pemupukan. Terus memilih bibit yang unggul, jangan nanam yang sembarangan, milih dulu bibit yang unggul. Terus kalau ada hama dibasmi. Terus dikasih pengairan yang cukup, disiram yang benar, dikasih pengairan cukup. Terus ada diversifikasi, yaitu variasi tanaman. Satu kebun bisa ditanami macam-macam. Ada jeruk, ada terong, ada macam-macam, itu hasilnya jadi banyak, jadi macam-macam ya. Lalu tanah pertanian juga sering direhabilitasi. Direhabilitasi itu dengan cara dipupuk. Nah, itu tadi intensifikasi ya. Intensifikasi itu tanahnya nggak nambah luas, tapi hasilnya tambah banyak. Nah, ini banyak terjadi pada petani di Jepang. Tanahnya nggak luas di Jepang itu, tapi hasilnya banyak ya. Sekarang peternakan. Usaha peternakan itu artinya memelihara hewan, membudidayakan hewan untuk diambil hasilnya. Kalau miara burung cuma 2, cuma didengar suaranya, diajak bercanda, itu namanya bukan peternakan, itu namanya piaraan. Nah, peternakan itu harus diambil hasilnya ya. Peternakan itu ada 3 macam, yaitu hewan besar, sapi, kerbau, kuda, gitu ya. Terus hewan kecil, kelinci, kambing, domba. Terus unggas. Unggas itu yang ada bulunya ya. Ayam, bebek, burung puyuh. Nah, ini jenis-jenis peternakan ya. Hewan besar, hewan kecil, dan unggas.
Ada juga perikanan. Nah, perikanan itu ada perikanan darat, ada perikanan laut. Perikanan darat itu contoh ikannya ikan nila, ikan mas. Pernah makan ikan mas kan ya? Ikan lele, ikan gurame. Ikan gurame itu besar ya ikan gurame ya. Nah, kalau ikan cupang bukan bukan ini ya, bukan dikonsumsi ya. Itu hanya untuk ikan hias. Ikan laut. Nah, peternak perikanan ikan laut terdiri dari tuna, tenggiri, kakap. Kalau ini tiga-tiganya ini dari laut dan tidak dipelihara, cuman ditangkap ya, ditangkap di jaring. Kita lanjutkan. Ada juga usaha di bidang kehutanan. Usaha di bidang kehutanan itu biasanya mengambil kayu dari hutan, tapi harus milih yang sudah tua ya, tebang pilih ya. Terus mengambil rotan, mengambil getah damar di hutan, ya, itu namanya kehutanan. Pertambangan. Pertambangan artinya mengambil sesuatu dari alam. Mengambil sesuatu dari alam, dari dalam bumi atau dari permukaan tanah atau dari dalam tanah diambil, itu namanya pertambangan. Pertambangan terdiri dari mineral logam, mineral non-logam, dan sumber energi. Mineral logam itu misalnya pasir besi untuk diolah jadi besi nanti ya. Bauksit, bauksit itu kalau diolah jadi aluminium. Tembaga, emas, ya. Mineral non-logam yang bukan logam, belerang. Belerang itu adanya di gunung-gunung berapi ya. Terus marmer, batu marmer untuk lantai, untuk ubin ya, itu namanya mineral non-logam. Ada juga batu kapur, nah itu non-logam. Ada juga pertambangan sumber energi. Sumber energi batu bara, minyak bumi, gas. Ya, ini pertambangan ini ada yang sebagian besar dikelola oleh negara atau badan usaha milik negara. Tapi ada juga yang perorangan, seperti menambang belerang itu kayaknya perorangan. Ada juga orang mencari nafkah atau melakukan kegiatan ekonomi dengan cara perdagangan. Perdagangan itu ya jual beli ya. Ada yang perdagangan langsung, itu di pasar, di toko, mal, dan lain-lain itu perdagangan langsung namanya ya. Ada juga tidak langsung online, nggak ketemu orangnya tapi bisa dagang. Nah, ada Tokopedia, ada apa lagi ya? Blibli, apalagi ya. Nah, itu perdagangan tidak langsung. Tidak ketemu orangnya tapi bisa jual beli. Bayarnya ditransfer ya. Nanti barangnya dikirim lewat Gojek ya. Ada juga perdagangan jarak jauh yang lain yaitu ekspor impor antar negara. Orang yang menjual barang ke luar negeri namanya eksportir. Orang yang membeli barang dari luar negeri namanya importir. Nah, barangkali ada yang bapaknya jadi importir mobil ya, atau importir baju. Ada juga mungkin bapaknya eksportir ikan. Nah, kalau Indonesia jualnya ikan, gitu ya. Kalau luar negeri jualnya alat-alat elektronik, gitu ya, ke Indonesia. Ekspor impor, perdagangan antar negara. Kita lanjutkan. Ada juga perindustrian. Nah, kegiatan ekonomi perindustrian. Industri, kegiatan industri, artinya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Misalnya pabrik tahu, mengolah kedelai menjadi tahu. Pabrik tempe, mengolah kedelai menjadi tempe. Pabrik roti, mengolah terigu menjadi roti. Pabrik baju, pakaian, mengolah kapas, benang menjadi pakaian. Industri adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, atau mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, usaha yang lain yaitu jasa. Nih, contoh-contoh usaha bidang jasa yaitu guru itu jasa. Dokter, penasehat hukum, jasa pariwisata, ada pemandu wisata, ada penginapan ya. Jasa informasi itu biasanya misalnya iklan ya. Jasa konstruksi atau rancang bangunan. Nah, ini para arsitek ya, kalau mau bikin rumah tapi bingung bentuknya kayak apa, bisa meminta jasa konstruksi rancang bangunan dari arsitek. Jasa pertukangan. Pertukangan dengan
rancang bangunan beda ya, kalau tukang itu yang ngerjain ya. Nah, tukang bisa ngerjain konstruksi rancang bangunan dari para arsitek ya. Pertukangan, ada transportasi. Transportasi itu taksi, terus apa? Bis, itu namanya transportasi. Kereta api itu jasa transportasi. Ada jasa akuntansi. Akuntansi itu jasa penghitungan keuangan. Yang punya usaha besar ya, itu biasanya untuk ngitung duitnya dibantu oleh jasa akuntansi. Bagaimana cara menggaji karyawan, nah terus bagaimana menghitung keuntungan dan lain sebagainya. Atau merencanakan keuntungan dan lain sebagainya. Nah, kalau di warung-warung kecil nggak perlu jasa akuntansi ya. Ya, demikian tadi macam-macam usaha perekonomian masyarakat. Ya, jangan lupa ikutin terus channel YouTube Bimbel Pak Tomo. Sekian, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.